Nah, topik yang akan kami angkat dalam editor view di pagi hari ini adalah terkait tur Asia yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin ke negara Asia seperti China, Korut, dan juga Vietnam. Kita lihat artikelnya di CNBC Indonesia. Nah, di sini dengan judul Detik-detik Putin mendarat di tetangga RI, awas bikin Amerika Serikat gerah. Next ada yang juga masih berkaitan begitu ya, di mana artikelnya berjudul Putin dan Kim Jong-un teken fakta perjanjian pertahanan Amerika Serikat CS panik. Dan untuk mengulas isu ini saya ditemani oleh rekan baik saya Dina Gurning dan tentu tim redaksi CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia Safety Okta Rianisa. Tentunya selamat pagi Mas Safety. Hai Mas. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Halo Dina. Apa kabar, Bram? Sehat, Dina. Dan tentunya menarik begitu kan kita bahas terkait Putin dan juga Kim Jong-un yang baru-baru ini bertemu. Terlihat akrab sekali, Mbak Safety menyetir mobil bersama. Begitu ya, di mobil juga ada kamera yang mana memperlihatkan keakraban mereka. Mereka ngobrol tanpa hal-hal yang kiranya juga tidak berkaitan dengan hal-hal yang tensi sedang terjadi begitu ya. Bahkan dianggap kedekatan ini atau kemesraan antara mereka berdua ini membuat Amerika Serikat CS panik atau gerah melihat hal ini. Kalau menurut Anda apakah memang ini menjadi pertanda bahwa memang mereka berdua menggabungkan kekuatannya begitu ya untuk melihat mana musuh mereka itu Amerika Serikat CS pada kondisi yang ada saat ini, ada perang Rusia dan juga Ukraina. Bahkan Rusia juga terang-terangan akan turut mendukung Palestina, Hamas begitu ya, dalam hal ini untuk meraih kemerdekaannya. Silakan dengan jawaban Anda, Mas Safety. Iya, kalau kita redaksi melihatnya sebenarnya mungkin masih ada sisipannya dengan pernyataan Mas Bran tadi. Tapi sebenarnya ada 3 hal nih yang kita lihat nih di sini. Pertama adalah Putin itu kan baru kepilih untuk ketiga kalinya ya. Jadi wajar lah untuk kepala negara soan kemana-mana. Itu kan. Lagi pula dia tuh juga kayaknya sepertinya ingin mengembalikan kejayaan USSR lah pada zaman dulunya. Tapi nggak sampai perang dingin ya. Untuk sebagai kekuatan penyeimbang Amerika Serikat kalau kita lihat ya sekarang ya. Yang kedua, ini menandakan Putin itu ingin menunjukkan kepada Amerika Serikat dan sekutunya kalau Rusia itu tidak terisolasi. Kenapa kita katakan demikian? Oke, Korut adalah mitra lamanya Rusia, tapi dia datang ke Vietnam. Vietnam ini kan agak unik ya, negara yang kalau ideologinya sama dengan Rusia, tapi perdagangannya lebih besar ke US daripada ke Rusia. Iya kan ya? Yeah. Nah jadi menarik nih, jadi dia seolah-olah ingin menunjukkan, nih kita tuh gak terisolasi kok, kita bisa kok datang ke negara yang kalian juga ada di sana gitu loh. Nah yang ketiga adalah ini untuk mungkin meningkatkan perekonomian juga, karena kan komoditas-komoditas Rusia kan disanksi ya oleh Barat. Nah ini juga untuk membuka perdagangan baru, karena ini juga sesuai sama pernyataan Menteri Luar Negerinya tahun awal-awal di saat perang Rusia Ukraina terjadi, di mana dia mengatakan kita itu akan mencoba membidik Asia untuk pasar terutama fossil fuel-nya mereka gitu. Jadi ya mungkin 3 hal itu sih yang kita lihat sih di sini sih. Oke, Mbak Safety. Kalau memang Rusia begitu ya dengan segala kekuatannya mencoba membangun kekuatan barunya di pasar Asia baik dari segi ekonomi dan hal lainnya yang juga menjadi tujuan begitu ya. Apakah memang Amerika Serikat juga nampaknya tergoda melihat bagaimana Asia begitu, kumpulan negara Asia ini juga sebetulnya memiliki power sendiri begitu dalam hal ini? Sebenarnya memang kan Asia dan Amerika itu kan memang kalau kita lihat memang butuh terhadap Asia. Kita tahu kan di LCS aja Laut Cina Selatan ketika China mulai mengklaim 90% wilayah di situ, Amerika juga masuk di sana. Nggak mau kehilangan powernya gitu kan. Dia masuk melalui Filipina, dia juga masuk melalui Vietnam sebenarnya. Jadi Vietnam itu kenapa kita bisa mengatakan dia itu bisa 2 kaki antara Rusia dan Amerika, karena dia kerjasama terhadap Rusia, which is Rusia dekat dengan China. Tapi kan kita tahu sendiri secara kepentingan negara, dia Vietnam dan China kan itu kelas satu sama lain soal Laut Cina Selatan kan ya. Di mana dia berlindung? Ya di Amerika Serikat. Amerika Serikat juga setelah Putin datang, mereka juga datang tuh diplomatnya untuk meyakinkan komitmen kepada Vietnam kalau mereka tuh menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama kedua negara. Berarti kan di sini kan Amerika tuh juga panas lah ya datang sama Rusia gitu kan ya ke Vietnam. Itu sih yang kita lihat sih. Makin seru nih sepertinya ya. Iya, benar sekali. Kalau kita lihat berarti memang dari penjelasannya Mbak Safety ini Amerika Serikat bisa dikatakan insecure ya
dengan iyalah. Kondisi yang terjadi. kedekatan yang terjadi. Tadi Mbak Sefti kan sudah menjelaskan cukup banyak mengenai sektor ekonominya begitu. Tadi salah satu berita yang berbacakan dari redaksi CNBC Indonesia juga bicara soal fakta pertahanan. Kalau kita tahu bahwa kalau kita bicara soal pertahanan ini yang sering-sering disebut itu adalah Korea Utara dengan Rusia begitu. Bagaimana dengan dua negara lainnya baik China dan juga Vietnam? Mungkin sebenarnya lebih ke China. Kenapa sih China ini nampaknya tidak mau mengakui bahwa mereka juga ikut bekerja sama dalam pihak pertahanan begitu? Ini kita tuh CNBC Indonesia kita pernah bertanya dengan salah satu profesor di bidang hubungan internasional soal ini. Kita bertanya bagaimana sih sebenarnya konstelasi politik khususnya di Asia. Ada kekuatan namanya China, ada kekuatan namanya Korut, ada juga yang namanya Rusia di sana gitu kan yang mencoba masuk dan juga ada Amerika gitu. Pada akhirnya kesimpulannya adalah semua itu berdasarkan politik bebas aktif dalam tanda kutip. Maksudnya bebas aktif adalah ya berdasarkan kepentingan. Kalau kepentingan itu sesuai dengan negaranya ya pasti akan melipir ke kepentingan yang sama kan. Iya, gitu. tapi kalau tidak ya tidak. Kalau misalnya kita berbicara soal China dan Amerika itu nilai ekonominya tuh lumayan tinggi. Kalau tidak salah, saya baca di US Chamber yang US China and US and China Chamber itu kalau nggak salah sekitar 2,6 juta pekerjaan itu terbuka dengan hubungan antara China dan US. Jadi memang tidak bisa China juga terlalu seperti Bermusuhan welcome total dengan Rusia banget gitu kan ya. Dan beberapa kali kan juga kan US itu sudah memberi ancaman ke China. Yellen, terus terakhir juga kan Blinken juga datang ke China. Mereka memberi ancaman kalau China benar-benar sesuai artikel Financial Times, mereka memberikan amunisi terhadap Rusia untuk perang Ukraina 90%, itu kan perusahaan-perusahaan China bakal kena getahnya juga. Dan di sisi lain kan China itu ekonomi lagi tidak baik sekarang kan. Pertumbuhannya tidak seperti pertumbuhan yang sebelum COVID-19. Ya pusing lah bisa-bisa Xi Jinping kalau pertumbuhannya lagi diganggu sama sektor properti dan juga permintaan yang melemah, daya beli masyarakat melemah, tapi diganggu juga sama di luar negeri gitu kan. Itu kan nggak bagus banget buat ekonominya gitu kan ya. Ya, apalagi sekarang juga diganggu oleh Eropa begitu ya terkait tarif di sektor otomotifnya. Semakin panas nih Dina dan juga Mbak Sefti.